Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 297 Eliksir terbentuk. Siapa yang mengetuk pintu? Suara berat dan berwibawa terdengar dari balik pintu. Itu adalah suara Feng Xiao, tegas dan berwibawa. Feng Xiao, buka pintunya. Berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, suara Murongbo yang dalam dan agung pun terdengar. Suaranya diwarnai dengan kekuatan yang mengesankan, nadanya secara alami memerintah saat dia berbicara. Ketika mendengar suara itu datang dari luar, Feng Xiao yang duduk dengan tenang di balik pintu bagian dalam dengan sebilah pisau besar tergenggam di tangannya langsung mengernyitkan alisnya, ekspresinya yang mengesankan sedikit menurun. Dia ragu-ragu sejenak, dan suaranya yang tegas terdengar, diwarnai dengan permintaan maaf. Yang mulia, mohon maafkan pengikutmu karena tidak dapat menuruti perintah saya. Ketika Murongbo di luar pintu mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut dan penghinaan berubah menjadi kemarahan. Sebagai penguasa negara yang datang ke sini secara pribadi ke pintu mereka, dia harus ditolak seperti ini. Bukan hanya Murongbo yang merasa sedikit terhina, tetapi semua orang yang berkerumun dari jarak yang cukup jauh untuk menonton dan tidak maju ke depan, semuanya menunjukkan wajah terkejut. Siapa sangka? Memikirkan bahwa Feng Xiao berani menolak penguasa dan membiarkannya berdiri di luar. Bukankah dia terlalu berani? Harus diketahui bahwa kediaman Feng tidak sama dengan klan keluarga seperti mereka. Selain menjadi kepala keluarga kediaman Feng, Feng Xiao juga seorang jenderal besar dari negara Sun Glory, bawahan Murongbo. Penolakan langsung untuk mematuhi perintah ini, mungkin dapat membawa konsekuensi yang berat. Feng Xiao, kau tahu apa yang kau katakan? Kata Murongbo, wajahnya menjadi gelap, dan suaranya berubah sedikit dingin karena marah. Tepat saat udara di depan pintu utama kediaman Feng membeku, menjadi tegang dan berbahaya, Feng Jiu membuka tungku pil di ruang alkimia. Ketika dia melihat 3 pil merah tua di dalamnya, senyum kegembiraan dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya tampak di wajahnya. Dia berhasil. Tanpa bimbingan atau instruksi dari siapapun, dia hanya mendasarkannya pada pengalaman dan pemahamannya tentang pengobatan, hanya mengandalkan langkah-langkah dan penjelasan sederhana yang digambarkan dalam buku petunjuk, untuk menguraikan cara memurnikan pil. Setelah menghabiskan 3 hari 3 malam dan setelah membuang cukup banyak ramuan spiritual, dia akhirnya berhasil. Dia mengambil 3 pil itu dan menaruhnya di atas meja di samping untuk melihatnya dengan saksama. Dia melihat energi spiritual berputar di atas pil-pil itu, dan 5 garis butiran di atas pil kecil itu, jelas dan nyata. Memang 5 garis gandum. Tidak heran ia menarik petir surgawi untuk meredam pil. Dia berkata pada dirinya sendiri saat menyadari sesuatu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat garis-garis butiran pada pil-pil itu. Dia tidak menyangka bahwa pil-pil pertamanya akan memiliki kualitas setinggi itu. Tercatat dalam buku itu bahwa hanya pil-pil dengan garis-garis butiran 5 ke atas yang akan menarik petir surgawi. Belum lagi ini ada di negara Sun Glory kelas 9. Bahkan jika itu ada di negara Green Gallop kelas 6, tidak akan mudah menemukan pil yang memiliki 5 garis butiran. Hebat. Aku tidak rugi setelah menyia-nyiakan semua ramuan ajaib itu. Sambil tersenyum tipis, dia mengeluarkan 3 botol dan menaruh ketiga ramuan itu ke dalam masing-masing botol secara terpisah. Dia menyimpannya di tempat itu dan juga menyimpan tungku ramuan itu sebelum dia keluar dari ruang alkimia. Ketika dia keluar dari halaman, Patriark tua Feng yang telah mengawasi di luar segera bertanya ketika dia melihatnya, Feng kecil. Kamu berhasil dengan alkimiamu. 3 sambaran petir surgawi itu telah membuat semua orang waspada. Bahkan penguasa telah berlari ke sini. Ayahmu menjaga pintu utama tetapi aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih lama. Mendengar kata-kata itu, mata Feng Jiu berkedip sebentar saat dia berjalan ke arah Patriark tua. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Leng Xuang, bersihkan tempat di dalam. Baik, Nyonya. Leng Xuang menjawab, sebelum dia berjalan menuju ruang alkimia. Kakek, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan reputasi kediaman Feng, tidak akan ada yang berani menerobos masuk dengan paksa. Feng Jiu meyakinkan kakeknya dengan suara lembut dan tersenyum saat dia datang ke sisinya. Meskipun aku menghabiskan banyak waktu untuk itu, aku telah berhasil memurnikan pil-pil itu. Aku belum cukup teliti dalam memikirkan masalah ini. Aku tidak menyangka bahwa pil pertama yang aku perbaiki akan mengeluarkan petir surgawi dan itu benar-benar mengejutkanku.